Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmadani. Di sini saya akan melakukan penyuluhan yang mengenai tentang bagaimana cara mengatasi gangguan psikologi pada saat kehamilan. Nah, yang pertama yaitu mencari informasi, di mana mencari informasi sebanyak mungkin, khususnya pada ibu yang hamil pertama. Mencari informasi yang tepat akan membantu ibu merasa lebih yakin akan janinnya yang dikandung. Hal ini juga dapat mengurangi rasa cemas, khawatir, dan ketidaktahuan yang terjadi terhadap perubahan selama hamil. Nah, yang kedua yaitu komunikasi dengan suami, di mana dengan komunikasi segala hal bentuk perubahan yang terjadi pada suami, karena dengan mengkomunikasikan perubahan yang terjadi, suami akan memaklumi perubahan yang terjadi selama masa kehamilan sang istri, dan perasaan ibu juga akan lebih jauh baik karena adanya dukungan dari suami selama masa kehamilan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu melakukan senam hamil. Selain untuk menjaga kesehatan ibu, senam hamil juga bermanfaat untuk masa persiapan ibu saat akan melahirkan sang buah hati nantinya. Manfaat senam hamil sangat baik bagi penanganan psikologi ibu. Dengan melakukan senam hamil, rasa khawatir dan cemas saat persalinan nanti ibu bisa meminimalisir sehingga dapat menormalkan kondisi perubahan psikologis ibu. Nah, yang keempat yaitu rajin melakukan check up, di mana pada pemeriksaanlah kehamilan secara teratur, mencari informasi sebanyak-banyaknya kepada dokter atau kepada bidan yang dipercayakan, dan jangan lupa ajaklah suami saat Anda berkonsultasi ke dokter atau bidan agar sang suami dapat mengetahui kesehatan ibu dan janinnya yang dikandung pada istri. Selanjutnya yang kelima yaitu lakukan pemeriksaan psikiatrik, di mana pada umumnya pemeriksaan psikiatrik atau pengobatan secara hipnoterapi perlu dilakukan pada ibu hamil yang pada kondisi anamnesa menunjukkan kondisi yang berisiko tinggi terhadap perubahan psikologi. Nah, manfaat hipnoterapi sangat dibutuhkan oleh ibu hamil. Sebagian besar wanita hamil sangat percaya bahwa pada pengobatan dan anjuran-anjuran yang diberikan oleh dokter dapat membuat ibu hamil lebih bersikap positif, sehingga dapat mengubah sifat yang negatif. Selanjutnya yang keenam yaitu makan makanan sehat, di mana pada ibu hamil harus paham betul mengenai jenis-jenis makanan yang dapat dikonsumsi bagi tubuh ibu, khususnya untuk janin yang dikandungnya. Hindari mengkonsumsi bahan makanan yang dapat membahayakan ibu dan janin yang dikandung, seperti makanan yang mengandung zat-zat aditif, alkohol, rokok, atau obat-obatan yang tidak dianjurkan semasa kehamilan. Hindari juga saat berbahaya seperti asap kendaraan yang mengandung timah yang dapat membahayakan perkembangan kecerdasan otak janin. Yang ketujuh yaitu jaga penampilan, di mana pada menjaga penampilan juga sangatlah penting untuk ibu hamil. Menjaga kebersihan dan berpakaian sesuai dengan kondisi badan, latihan fisik ringan seperti berenang, jalan santai sangat baik dilakukan di masa kehamilan memasuki trimester ketiga, karena berjalan santai pada saat trimester ketiga dapat membantu proses persalinan nantinya. Selanjutnya yang kedelapan yaitu mendengarkan musik, di mana ibu mendengarkan bahwa salah satu cara untuk menghilangkan stres yang paling mudah adalah dengan mendengarkan musik. Mendengarkan musik dapat membantu ibu jauh lebih merasa tenang dan rileks. Juga dapat mengatasi kecemasan maupun perasaan jenis emosi yang negatif. Selanjutnya yang kesembilan yaitu pengobatan, di mana pada pengobatan ini dapat dianjurkan untuk masalah pseudosis yang masuk dalam kategori tinggi. Memang secara umum tidak ada rekomendasi pengobatan dengan obat-obatan. Hal ini hanya terjadi dalam beberapa kasus saja.
Nah, ketika beberapa pasien telah mengalami pseudocyesis, telah menghindari psikologis, mereka harus dirujuk untuk melakukan pengobatan psikoterapi. Selanjutnya yang ke-10 yaitu mengetahui efek samping obat-obatan yang dikonsumsi. Nah, pada umumnya ibu hamil dilarang untuk mengonsumsi obat-obat jenis apapun. Tetapi apabila ibu sedang dalam mengkonsumsi obat-obatan yang memang telah dianjurkan oleh dokter, sebaiknya ibu harus mengetahui efek samping yang akan terjadi saat ibu mengkonsumsi obat-obat tersebut. Nah, efek samping yang harus diperhatikan agar tidak mengganggu psikologi ibu dan kesehatan janin yang sedang dikandung. Selanjutnya yang 11 yaitu latihan pernafasan, di mana pada latihan pernafasan yang teratur setiap hari pada ibu bisa dilakukan untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan suasana hati ibu. Nah, manfaat relaksasi bagi jiwa sangat banyak. Melakukan latihan relaksasi ini sangat bermanfaat untuk menjaga kondisi emosional ibu agar bisa jauh lebih stabil. Selanjutnya yang ke-12 yaitu kurangi kegiatan yang berat. Nah, melakukan penyesuaian kegiatan yang sesuai dengan kondisi fisik ibu sangatlah penting karena memasuki masa persalinan, kondisi fisik ibu sudah jauh berbeda ketika memasuki awal kehamilan. Nah, lakukan persiapan yang khusus bersama suami agar siap menghadapi perubahan setelah kelahiran sang bayi. Selanjutnya yang ke-13 yaitu shopping. Nah, semua wanita pasti sangatlah menyukai kegiatan belanja. Nah, melakukan persiapan kehadiran sang buah hati memang sangatlah menyenangkan dan hal ini juga ternyata dapat mengatasi gangguan psikologi pada ibu hamil. Buatlah jadwal belanja bersama suami untuk membeli persiapan kebutuhan sang bayi nantinya. Kegiatan belanja ini ternyata sangat membantu dalam menstabilkan tingkat emosional ibu agar merasa jauh lebih rileks dan bahagia. Itulah tadi penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.